Masuk. Halo, Kelvin. Halo, Sir. Halo Kelvin. Iya, halo, Sir. Aneh pas lu join Walan lu. Penantian tadi tidak sia-sia. Pulang baru mulai ya. Karena pulang sih. Oke, Alvin, silakan mulai ya. Pulang mulai. Ya. Cek. Oke, jadi selamat datang di reading group keberapa nih? Ketiga ya. Selamat datang di reading group ketiga. Jadi hari ini kita akan recap semua pembahasan kita yang di reading group kedua ke satu. Kita ada bahas beberapa istilah soal apa itu yang disebut sebagai vector space. Setelah itu apa yang dimaksud dengan linear independence dan linear dependence. Jadi hari ini dengan konsep-konsep itu kita akan coba untuk gunakan untuk topik hari ini, yaitu topik hari ini adalah basis dan rank. Jadi mungkin kalau saya mau recap sedikit, vector space itu sebenarnya hanyalah sebuah set. Jadi kalau misalnya kita bilang ada vector space V, ya vector space V itu hanyalah sebuah set. Jadi set itu sekumpulan jadi katanya space dan vektor. Jadi sekumpulan vektor di mana setiap vektor ini memiliki adalah bagian member dari, mungkin bisa katakan R2 atau mungkin R3 atau mungkin Rn, ada jumlah n dimensi ya. Jadi di sini dikatakan, kita bisa lihat ya di bagian paragraf pertamanya, dia ada bilang jika kita punya vector space V, kita itu tertarik pada, jadi saya coba tandai, jika kita punya vector space V, kita itu tertarik dari sebuah set vektor A, di mana set vektor A ini bisa merepresentasikan setiap vektor V yang merupakan member daripada space V kita ini. Di mana caranya untuk merepresentasikan vektor tersebut, kita tinggal melakukan linear combination. Jadi di minggu lalu kita juga ada cerita soal linear combination, di mana kita ambil linear combination, misalnya set A kita itu adalah saya coba ambil tempat kosong, misalnya set kita punya vector space itu V ya, V ini, terus V ini adalah V1. Saya buat tanda panah di atas supaya menunjukkan ini vektor. Kalau di bukunya dia buat cetak tebal, cuman di sini saya karena susah cetak tebal, saya buat tanda panah. Jadi linear combination itu misalnya kita punya set A, di mana set A ini adalah subset daripada V. Jadi mungkin set A ini cuman katakanlah V1 dan V2 saja. Jadi maksudnya linear combination itu kita ambil jadi konstan apapun yang merupakan member daripada bilangan real. Kita ambil konstan C1 kali komponen pertama daripada set A kita, yaitu F, yaitu V1 ditambah konstan apapun, jadi arbitrary constant C2 dikali dengan vektor pada set A kita ini. Nah, ini disebut dengan linear combination. Jadi balik lagi ke yang tadi, dia bilang bahwa kita bisa merepresentasikan vektor apapun yang dalam space V dengan mengambil linear combination dari set A yang sudah kita lihat tadi. Jadi karena kita bisa merepresentasikan semua vektor, jadi semua vektor apapun, kita menyebutnya ini adalah vektor yang spesial. Jadi kita menyebutnya ini adalah vektor yang spesial. Mungkin spoiler sedikit, basis itu sebenarnya adalah istilah keren daripada vektor yang spesial tersebut. Jadi kita masuk ke bagian selanjutnya 2.6.1. Jadi kita coba lihat definisi 2.13 ini. Jadi dia bilang generating set dan span. Jadi misalnya kita punya sebuah vektor space V, ini saya hapus dulu, ini mengganggu. Oke, jadi misalnya
kita punya vector space V, ya kan, vector space V. Setelah itu kita punya set vektor A. Kita punya set vektor A ini, di mana A ini adalah X1, X2 sampai X ke K. Jadi set vektor A ini adalah subspace, jadi adalah bagian daripada vektor V. Jadi kalau misalnya vektor V kita ini saya gambarkan kayak lingkaran seperti ini, jadi A ini adalah beberapa bagian. Misalnya saya gambar, saya coba ganti warnanya, dia adalah beberapa bagian. Jadi mungkin ini adalah set A. Nah, ini adalah set A. Jadi A ini nilainya X1 sampai XK. Terus dikatakan lagi di sini, jika setiap vektor V yang ada pada subspace V kita ini, jadi V kecil ya, jika setiap vektor V, jika setiap vektor V pada vektor space V kita itu bisa direpresentasikan dari C1 kali X1 tambah C2 kali X2, di mana ini X1, X2 itu tadi adalah set A kita. Bisa direpresentasikan dari linear combination tersebut, maka A itu disebut sebagai, jadi ini istilahnya mungkin nanti akan dipakai ke depannya, jadi disebut dengan generating set daripada V. Kita punya sebuah set, jadi ya masuk akal sih katanya generating set. Artinya kita punya sebuah set, dan set itu bisa generate semua vektor pada space V kita. Jadi di sini juga dikatakan ada istilah lagi. Jadi istilah yang pertama tadi generating set, yang kedua span. Jadi semua set, ini satu set, semua set C1 kali X1 tambah C2 kali X2 sampai C ke K kali X ke K, itu disebut sebagai, jadi set ini disebut sebagai span daripada vector space V kita. Biasanya ditulis vector space V bisa direpresentasikan dari misalnya dari span daripada A. Jadi span itu adalah semua set linear combination dari yang mungkin bisa kita masukkan dari nilai C1, C2 sampai C ke K-nya. Oke, jadi dari definisi 2.13 ini kita bisa tahu bahwa yang pertama itu adalah span, yaitu adalah linear combination. Yang kedua adalah generating set, jadi sebuah set yang bisa generate subspace tersebut. Mungkin hampir mirip-mirip ya istilah, jadi kadang agak ini juga. Kita masuk ke definisi 2.14. Jadi kan dibilang misalnya kita punya set A lagi, namun sebuah set A itu disebut basis ya, disebut sebagai sebuah basis itu jika misalnya set A itu disebut memiliki komponen yang paling sedikit. Jadi mungkin saya zoom sedikit ya kalau nggak kelihatan. Nah, set A itu memiliki komponen paling minimal, jadi tidak ada set apapun. Jadi kalau kita tulis misalnya ini set A kita, oke, misalnya set A kita, kalau misalnya kita bilang subspace daripada A itu berarti seperti jumlahnya komponennya lebih dikit ya. Jadi kata-kata A ada garis kriwil di atasnya ini adalah subspace dari A. Jadi tidak ada set yang lebih kecil daripada A yang mampu span yang mampu generate ya, mungkin span dari A ini yang mampu generate semua set V kita, yang mampu generate space V kita. Jadi itu definisi 2.14 ya. Terus dikatakan juga bahwa semua linear independent daripada set V yang paling minimal itu juga disebut sebagai basis. Jadi cara ingatnya mungkin kalau kita punya set A dan setiap komponen daripada A itu linearly independent, jadi mungkin linearly independent artinya kita tidak bisa merepresentasikan vektor apapun
dari misalnya saya punya set A ya. Saya coba buat kertas kosong lagi. Jadi misalnya saya punya set A ini adalah A1, ini vektor ya, bukan skalar, A2. Oke, jadi kita punya dua komponen ya. Linearly independent maksudnya saya nggak bisa merepresentasikan A1 dengan linear combination dengan span daripada A. Jadi dengan span daripada A itu adalah saya ambil konstan apapun di bilangan konstan ini adalah member dari bilangan real, saya kalikan dengan vektor A saya. Saya nggak pernah bisa menghasilkan A1. Jadi itu disebut sebagai linearly independent. Nah, di sini dibilang bahwa sebuah set yang generate V itu harus linear independent. Oke, linearly independent. Harus linearly independent dan jumlah komponennya paling sedikit. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya. Ini saya hapus dulu. Oke, halaman selanjutnya. Oke, jadi kita untuk supaya lebih jelasnya, jadi di dalam setiap vektor space itu ada banyak vektor. Oke, jadi vektor space itu kumpulan satu set dari dari banyak vektor. Nah, dari vektor-vektor itu ada beberapa vektor yang bisa didapat dengan mengalihkan vektor yang lebih kecil. Contohnya saya kasih contoh sederhana. Jadi kalau kita ada sebuah vektor 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini bisa kita kalikan misalnya angka 3. Jadi scalar multiplier 3. Dan kita bisa dapat sebuah vektor lain, yaitu 3, 6, 9. Nah, ini dua vektor 1, 2, 3 dan vektor 3, 6, 9. Ini sama-sama terletak di dalam sebuah vektor space R3. Nah, yang tadi Alvin ceritakan itu, ini hanya untuk memperjelas supaya saya pun ikut mengerti ya. Jadi, yang tadi Alvin bilang generating, itu artinya 1, 2, 3 bisa mengenerate 3, 6, 9 dengan mengalihkan skalar multiplier 3. Nah, dalam vector space itu ada banyak generating set. Jadi 1, 2, 3 itu salah satu jenis generating set. Nah, 3, 6, 9 juga bisa dipakai untuk mengenerate vektor lain. Namanya, jadi kalau kita kali 2, 3, 6, 9 kali 2, kita akan dapat 6, 12, 18. Nah, jadi 3, 6, 9 itu sendiri juga bisa mengenerate 6, 12, 18. Nah, tetapi 3, 6, 9, vektor 3, 6, 9 itu bukan vektor minimal. Kenapa? Karena ada yang lebih kecil lagi dari 3, 6, 9, yaitu 1, 2, 3. Nah, jadi 1, 2, 3 itu tidak bisa di-generate oleh, dia bisa di-generate oleh vektor yang lebih kecil lagi, tapi itu tidak masuk akal. Kalau kita bilang vektornya itu adalah vektornya adalah bilangan integer. Maaf interupsi kok. Ya. Maksudnya minimal itu jumlah komponen. Tadi kan Koko bilang 3, 4, sama 5. Itu bukan minimal ya. Itu berarti kan komponennya ada 3 ya. Maksudnya minimal itu apakah angkanya, nilainya, atau jumlah komponennya? Karena setahu saya itu adalah misalnya untuk base, definisi basis itu jumlah komponennya. Jadi jumlah komponen yang paling minimal, bukan nilai yang paling minimal. Jadi misalnya kita ada kita mau representasikan R3 nih. Kita mau representasikan R3, terus kita punya sebuah set A, di mana set A ini ada 5 komponen misalnya kan, ada 5 komponen. Kita ambil linear combination daripada 5 komponen vektor ini, itu bisa representasikan R3. Tapi misalnya jika ada set B, tapi set B ini jumlah komponennya hanya 3. Lebih kecil dong daripada set A kita, ada 3 saja. Tapi ya, set B kita ini berarti kan jumlah komponen, iya kan? Betul. Jadi koreksi sedikit ya. Jadi bukan nilainya, tetapi jumlah vektornya. Jadi kita cerita ada vektor space, kemudian kita cerita subspace. Jadi jumlah yang minimal itu adalah subspace yang lebih kecil. Jadi bisa saja kita ada sebuah subspace 1, 2, 3 dan 3, 6, 9 itu ya 1, 2, 3 itu termasuk subspace,
369 itu juga termasuk subspace. Jadi subspace itu bisa berisikan satu vektor saja. Plus dia harus ada identity, jangan lupa. Jadi vector space itu harus ada identity lagi. Jadi 1, 2, 3, kemudian harus ada 0, 0, 0. Lanjut, Ya, Bro. jadi oke, saya perbaiki sedikit. Ini pemahaman ini. Jadi vector space, subspace itu kalau kita bilang jumlah vektornya ya. Jadi jumlah vektornya itu kalau misalnya ada 3, kemudian tidak ada lebih minimal lagi, artinya tidak ada subspace lain yang misalnya ada subspace yang jumlahnya 2 vektor. Ya betul ya, kurang lebih seperti itu ya, Vin ya. Jadi kemudian kalau subspace yang paling minimal ini misalnya isinya lah kita bilang 1, 2, 3 dan 0, 0, 0, 0. Anggaplah kita ada 2 komponen, 1, 2, 3 dan 0, 0, 0. Nah, subspace ini bisa mengenerate subspace lain ataupun vektor lain jika kita kalikan multiplier. Jadi kita bisa generate 369, kita bisa generate subspace lain yang isinya 6, 12, 18. Oke, jadi kalau yang paling jadi kalau basis itu dari vector space, basisnya itu adalah subspace yang paling minimal yang tidak bisa di-generate oleh yang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut, Vin. Ya, nanti di sini di contoh 2.16 juga ada ada contohnya juga. Oke, jadi kita di sini paling atas kita lihat ya, dia ada berikan 4 poin, di mana 4 poin ini misalnya kita punya set B, di mana set B ini adalah subspace daripada vector space V kita. Set B ini bisa kita katakan sebagai sebuah basis kalau misalnya dia cocok dengan 4 komponen ini. Jadi kita bilang misalnya yang pertama nih, B ini adalah set B kita ini adalah basis nih daripada V. Oke, saya zoom. Set B kita ini adalah basis, dan yang kedua itu B itu minimal generating set seperti yang tadi Kuardi bilang. Jadi ada 7 komponen yang bisa representasikan semua vektor di R3 versus dengan kita punya hanya 3 komponen saja, tapi juga bisa representasikan semua vektor di R3 atau subspace lain D. Nah, kita tentunya harus mengambil yang hanya paling minimal, yaitu hanya 3 komponen itu, 3 komponen vektor. Jadi yang poin kedua di minimal generating set. Setelah itu yang poin ketiga dibilang set B kita ini harus maksimal linearly independent. Jadi seperti yang tadi saya bilang, misalnya kita punya 3 buah komponen, saya kok buat V, harusnya buat B. Kalau misalnya kita punya 3 buah komponen, V1, V2, dan V3, dan V1, V2, dan V3 ini linearly independent. Jadi tidak ada set baru lagi, set C katakan, di mana dia ada V1, V2, V3, V3, dan V4. Yang V1 sampai V4 di set C ini semuanya independent. Jadi tidak ada set C lagi, yang paling maksimal itu hanya cuma 3 saja dalam sebuah subspace ya. Hanya maksimal cuma punya 3 buah saja, 3 komponen, yang setiap vektor tersebut itu linearly independent. Jadi misalnya kita tambah vektor apapun, misalnya kayak C ini ya, kita tambahkan V4. Ini harusnya tanda panah. Misalnya kita tambahkan V4. V4 ini jadi redundant. Jadi V4 ini bisa kita representasikan dari linear combination V1, V2, dan V3. Jadi maksudnya di poin ketiga itu adalah kita punya sebuah subset dan jumlah yang linearly independent itu maksimal hanya 3 saja, nggak ada yang lebih. Kita tambahkan 1 V4 itu membuat set B-nya jadi linearly dependent, nggak lagi independent. Setelah itu poin terakhir, semua vektor X yang di dalam space V kita ini itu dihasilkan daripada linear combination unik. Jadi maksudnya unik itu bisa kita lihat di persamaan 2.77. Nah, kita bisa lihat
ini adalah cuman rumus biasa untuk linear combination saja ya. Jadi kita ambil skalar apapun dalam bilangan real, kita kalikan dengan vektor. Nah, uni itu karena kita bisa representasikan vektor x. Ya, x ini sini saya bulatkan ya. X ini adalah member daripada space V kita. Jadi kita bisa representasikan x dengan mengambil skalar yang satu lambda, satu lagi ini saya nggak tahu namanya psi kayaknya. Pokoknya intinya beda ya. Jadi dengan skalar yang unik untuk merepresentasikan vektor yang sama. Itu disebut dengan, itu ya yang dimaksud di poin keempat. Jadi kalau 4 poin ini cocok, maka set B kita itu bisa disebut sebagai basis untuk vector space V kita. Jadi ini, nah di contoh 2.16 kita bisa lihat ini adalah identity matrix sebenarnya yang di persamaan 2.78. Jadi ini adalah standar basisnya ya. Standar basisnya, jadi standar basis ini bisa kita gunakan untuk merepresentasikan vektor apapun di R3. Jadi kita bisa vektor apapun A, B, C. Jadi kita bisa masuk, Anda berikan apa aja lah A, B, C, apakah 17, 5, 2, itu bisa kita representasikan dengan set B kita ini. Jadi jadi misalnya apakah set B ini hanya set B saja yang jadi basis untuk R3? Ya, jawabannya tidak. Kita bisa punya banyak juga basis. Jadi ibaratnya seperti misalnya mobil. Kalau ibaratnya misalnya mobil, standar mobil SUV di Indonesia, itu mungkin standarnya itu Avanza ya. Tapi apakah hanya cuma Avanza saja standarnya? Kan tidak. Kan mungkin ada mobil RAS, ada mobil CR-V, ada mobil Innova. Jadi ada banyak. Sama juga di sini. Untuk space R3, jadi untuk space R3 saya lingkari. Untuk space R3 kita juga bisa punya basis yang seperti di contoh 2.79. Nah, kita punya B1, kita ambil linear combination dari B1 juga bisa span seluruh space di R3. Kita ambil B2 juga bisa. Dan kita lihat ini komponennya nilainya itu berbeda ya. Jadi kita bukan punya satu basis saja. Setelah itu selanjutnya seperti yang tadi kita ketahui lah. Mungkin kita udah tahu nih. Sebuah basis itu salah satu syaratnya yang kita bisa lihat, salah satu poin di 4 poin di atas kan harus linearly independent ya. Apakah dengan linearly independent maka bahkan jumlahnya udah maksimal, apakah bisa dikatakan itu menjadi sebuah basis untuk sebuah subspace? Contohnya set A kita ini, apakah span daripada A bisa representasikan vektor di R4? Nah, di sini bisa, mungkin saya nggak akan buktikan, cuman ini bukanlah basis untuk R4. Contohnya misalnya kita ambil vektor 1000 ya. Kita ambil vektor 1000. Oke, sebelumnya cara solvingnya gitu gimana? Misalnya kita dikasih nih, ada si Ucok dibilang, ini gua ada sebuah set A nih. Ini bisa nggak span R4? Jadi caranya itu adalah pertama kita ubah dulu set A kita ini. Sebenarnya set A ini kan bisa kita representasikan sebagai sebuah matriks dalam bentuk kolom vektor. Jadi masing-masing ini kita bilang ini V1, V2, V3. Ini bisa kita katakan sebagai sebuah kolom vektor daripada matriks kita. Jadi nanti ada ditunjukkan, cuman saya jelaskan singkat. Kita buat jadi sebuah matriks. Oke, setelah itu kita buat ke dalam bentuk augmented matrix. Jadi mungkin sebentar sekilas saja. Kita bentuk dalam augmented matrix. Jadi kita bentuk dalam augmented matrix. Jadi kita ambil variabel ya di R4 A, B, C, D. Augmented matrix berarti ada garis tengah seperti ini. Tadi misalnya ini ada angkanya saya lupa, acak aja. 1, 5, 4. Ini berapa, sekian, ini sekian. Nah,
kita ubah ini ke dalam bentuk reduce row echelon form. Jadi nanti kita akan punya diagonal pivotnya 1, 1, dan ini mungkin terakhir 0, 0, 0. Nah, kita akan punya pivot seperti ini. Nanti saat proses kita lakukan row operation untuk dapat bentuk ini, nanti otomatis nilai A kita ini juga akan mungkin jadi A tambah setengah kali B1 kali ini, karena kan kita mungkin akan kali dengan yang bawahnya juga sampai sekian. Nah, dari sini kita bisa solving A itu sama dengan berapa, B sama dengan berapa, C sama dengan berapa, D sama dengan berapa. Nah, dari sini nanti kita tinggal masukkan saja. Contohnya kita mau tes yang tadi 1000. Jadi kita masukkan A-nya itu menjadi 1000. Kita lihat saja persamaan yang dihasilkan dari row operation tersebut. Apakah nilainya sama nggak 1000? Kalau nggak sama, berarti itu tidak ada solution untuk menghasilkan 1000. Artinya juga karena tidak ada solution, berarti tidak ada solusi. Karena tidak ada solusi, berarti set A kita ini bukanlah basis, karena dia nggak bisa loh. 1000 kan salah satu vektor di R4. Oke, jadi itu di contoh 2.16 ini. Jadi kesimpulannya mungkin dari halaman ini yang bisa kita petik ini. Jadi di sini dibilang kita kan sudah lihat tadi contoh di 2.78, 2.79, kita bisa punya lebih daripada satu basis untuk span sebuah space. Contohnya di R3 tadi. Namun kita lihat sih apa sih sebenarnya kesamaannya. Kesamaannya itu ya adalah mereka punya jumlah komponen yang sama. Jadi kita lihat B, kita lihat ya. Kita lihat B, B1 dan B2 itu sama-sama hanya punya 3 komponen seperti yang dikatakan di bawah ini. Jadi semua basis possess the same number element. Jadi set kita punya elemen yang sama, yaitu adalah 3 buah. Jadi selanjutnya ada istilah baru lagi yang harus kita ketahui juga dari halaman itu, yaitu adalah dimensionnya. Jadi terakhirnya dimension daripada sebuah space V itu sebenarnya sama dengan jumlah basisnya. Jadi kalau misalnya saya bilang dimension daripada V kita, di mana V kita ini adalah R3. Seperti yang sudah kita lihat, dimensinya itu adalah 3. Jadi 3 ini dapat daripada jumlah basis pada space V kita tersebut, yaitu di R3. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Mungkin ada yang tapi itu kebetulan aja loh. Kebetulan untuk Rn basisnya adalah n, tapi tidak semua vector space itu basisnya sama dengan panjangnya. Jadi jargonnya itu dimensi dan panjang itu beda. Jadi 3 di R3 itu adalah panjang dari vektornya. Dan kebetulan memang basisnya itu kan kalau kita mau ambil jumlah basisnya itu pasti sama dengan matriks identitas ya. Jadi tinggal ambil aja panjang ambil aja misalnya kamu ada R3, kamu bentuk matriks identitas dengan R3 kan otomatis dapat diagonal 1, 1, 1. Nah, total dari angka 1 itu adalah dimensinya. Tapi ada vector space lain yang contohnya vector space polinomial. Itu dimensinya itu n ditambah 1. Jadi panjangnya n, nanti dimensinya ditambah 1. Nah, itu jadi dimensi itu nggak selalu sama dengan panjang dari vektor space-nya. Yang tepatnya tadi Alvin bilang dimensi itu adalah jumlah basis, ya itu betul. Jadi definisi dari dimensi itu adalah jumlah basisnya. Oke. Ya, nah, kayaknya di contoh selanjutnya ada ditunjukkan vektor sebuah set yang itu tadi pivot kolomnya lebih kecil daripada jumlah kolomnya. Tapi coba saya lihat dulu di halaman selanjutnya kayaknya itu. Oke, kita lanjut. Halaman 46. Jadi di sini ada dibilang bahwa secara intuitif. Jadi secara intuitif kita bisa membayangkan dimensi dari vector space itu sebagai jumlah
jumlah arah vektor kalau kita gambar, kita visualisasikan itu ada dua vektor yang arahnya independen satu sama lain. Oke, saya klik dulu. Jadi kalau misalnya kita punya di R2, kalau kita punya vektor A-nya pertama arah ke atas ini V1 dan V keduanya itu scale up daripada V1. Nah, ini dia bisa maksudnya dia hanya bisa merepresentasikan di garis lurus ini saja. Jadi kita bisa bayangkan sebagai sebuah vektor yang arahnya independen, mungkin arah ke kanan untuk vektor space-nya ini, misalnya di R2. Oke. Selanjutnya dikatakan juga di sini dimensi dari vector space itu seperti yang sudah kita ketahui bukanlah jumlah komponen daripada vektor pada set kita ini. Jadi kalau contohnya ini komponennya ada 2, 0 dan 1. Jadi jadi dimensinya itu adalah jumlah basisnya. Atau di contoh yang ini dimensinya itu hanyalah 1. Karena kalau kita ambil nilai konstan apapun kita kalikan dengan 0,1, dia ini kan sumbu y-nya dia hanya akan bergerak naik dan turun. Jadi kita bisa scale naik, scale turun. Jadi jumlah basis untuk space satu garis ini naik turun ini itu hanyalah 1, atau jumlah dimensi untuk space satu garis itu jumlah dimensinya itu 1, bukanlah jumlah komponennya, yaitu adalah 0,1 bukan 2. Tapi saya rasa untuk contohnya itu sebenarnya dia cukup sederhana sih. Dia nggak masalah apakah dia bisa scale up atau scale down. Jadi intinya V ini adalah sebuah vector space di mana V ini dibentuk oleh satu vektor saja, yaitu 0,1, ya kan? Dan 0,1 ini span untuk memenuhi untuk membentuk semua vektor di dalam V. Nah, karena hanya satu basis saja untuk membentuk V, maka dia satu dimensinya 1. Nah, tapi kalau nanti ada dalam span-nya ada 2 basis, maka dia 2 dimensi. Nah, walaupun satu vektor, satu basis itu isinya ada 2 elemen, dia tetap dihitung 1 dimensi. Jadi contohnya sebenarnya nggak tentang scaling sih. Contohnya itu dia hanya menunjukkan bahwa vektor V ini bisa dibentuk sebuah vektor V yang berbeda dengan VV yang sebelumnya kita bicarakan, V yang dibentuk dari satu basis ini aja. Iya. Oke. Mungkin maksudnya scaling itu span kan kalau dari definisinya kan kita ambil tapi ini kasusnya contohnya kan cuma satu vektor. Kalau misalnya satu vektor berarti kan kita ambil satu konstan dikalikan ke vektor 0,1 itu aja. Jadi seolah-olah kan kayak kita scaling naik turun. Iya, sekolah berarti naik turun aja. Span dari A itu seperti naik turun. Berarti space-nya itu cuma satu garis lurus doang dong ya kan. Jadi V ini bisa saja subspace dari vector space yang lebih besar lagi yang 2 dimensi. Jadi V ini bisa saja subspace dari R2. Iya. Ini memang R2 sih sepertinya, karena kan cuma 2. Enggak, dia bukan R2. Dia subspace dari R2. Kalau dia R2, maka dia harus 2 dimensi. Karena ada 1, 0, 1. Kalau dia R2. Ya kan? Nah, tetapi V ini hanya ada 0,1 aja. Berarti dia subspace Jadi dari dia R2. satu dimensi saja, karena satu garis lurus doang dia. Yep. Oke. Jadi selanjutnya ini ada diberikan bahwa kita bisa menemukan basis daripada subspace U. Kita bisa di mana U ini adalah span daripada X1 sampai XM. Itu bisa kita temukan basis dari U ini dengan melakukan 3 langkah ini. Ada 3 langkah. Jadi yang pertama kita tulis dulu seperti yang tadi saya katakan juga, kita tulis set kita itu menjadi sebuah matriks. Kita ambil spanning vektornya sebagai kolom daripada matriks kita ini. Setelah itu kita hitung row echelon formnya dari matriks yang sudah kita buat. Terakhir kita tinggal hitung pivot kolomnya saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh
2.17, misalnya kita punya set X1, X2, X3, dan X4, di mana X1, X2, X3, X4 ini adalah member daripada R5. Jadi misalnya kita langkah pertama, kita harus cek dulu. Kita cek apakah X1 sampai X4 itu linearly independent atau tidak. Karena kalau misalnya linearly independent artinya kan sudah melanggar salah satu requirement dari basis. Nah, kalau misalnya linearly independent, nah ceknya itu salah satunya seperti ini. Jadi kita ambil linear combination daripada X1, X2, X3, X4. Salah satu solusinya agar bisa menghasilkan nilai 0, yaitu agar adalah saat nilai lambda. Jadi nilai skalarnya itu hanya nilai 0. Ya, kalau nggak salah definisinya seperti itu ya. Kalau Kuhardi mungkin Mas bisa bantu, tapi sepertinya seperti itu. Jadi definisi daripada linearly independent itu jika dan hanya jika untuk menghasilkan sebuah zero vector itu adalah dengan semua konstan yang ada di linear combination itu nilainya 0. Tapi kalau setidaknya ada satu konstan yang non-zero, yang bukan 0, maka itu kita sebut linearly dependent. Jadi itu cara ceknya. Kesimpulannya misalnya di 2.82 ini kita ada ketemu nih X1, X2, X3, dan X4 itu linearly independent. Jadi independent satu sama lain. Kita bentuk jadi matriks di contoh 2.83. Setelah itu kita bentuk row echelon formnya. Setelah kita dapat row echelon formnya, kita tinggal hitung saja pivotnya. Jadi pivotnya itu di sini yang ini 1. Jadi acuannya di pivot mungkin bagi teman-teman yang kurang familiar itu adalah kita lihatnya dari per baris ya. Jadi mulai dari baris yang atas di mana nilai pertamanya itu yang non-zero atau kadang umumnya itu nilainya 1, tapi di beberapa sumber saya lihat dia tulisnya non-zero, artinya bisa 3, bisa 4. Yang non-zero yang pertama kali. Dan di baris keduanya dia harus non-zero yang pertama kali, namun harus sebelah kanan daripada pivot sebelumnya. Jadi oke, ini cocok ya, ini kan sebelah kanan dan dia non-zero yang pertama kali. Ini kan zero yang di kolom pertama, baris pertama. Nah, selanjutnya yang di kolom ketiga nih. Kolom ketiga ini tidak ada pivot. Seharusnya kalau misalnya ini 1, nah berarti pivotnya itu. Tapi karena tidak ada pivot, kita geser lagi ke kolom selanjutnya. Oke, kolom selanjutnya ada nih 1, dan satunya ini non-zero yang pertama kali di row ketiga, dan dia juga sebelah kanan daripada row sebelumnya, yaitu row 2. Berarti pivotnya ini ada 1, 2, dan 3. Artinya basis daripada jadi basis daripada R5 itu adalah ini dimension, tapi saya buka halaman selanjutnya dulu. Saya buka halaman selanjutnya. Nah, ini di sini juga dikatakan X1, X2, X3, dan X4. Berarti X1 yaitu adalah ini, X2 dan X4. X2, X1, dan X4. Berarti ini adalah linearly independent, maka artinya kita juga mengetahui kalau kita ambil linear combination daripada X1, X2, dan X4 itu adalah 0, artinya mereka linear independent, maka X1, X2, dan X4 itu adalah basis daripada subspace U. Jadi langkah-langkahnya seperti itu untuk menemukan sebuah subspace. Ya, yang pertama itu adalah kita recap sedikit. Yang pertama itu adalah kita cek dulu semua set kita itu, set yang diberikan apakah linearly independent. Setelah kita ketahui, kita bentuk ke dalam matriks. Setelah itu kita hitung row echelon formnya. Setelah itu tinggal kita hitung saja pivotnya. Nah, kalau pivotnya 3, artinya ketiga komponen daripada set tersebut adalah basis daripada
sebuah subspace. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik 2.62 yaitu rank. Jadi mungkin nanti ada topik selanjutnya lagi lebih banyak, jadi saya tidak akan menghabiskan waktu terlalu banyak di sini. Karena kalau kita udah tahu konsep dari basis daripada linear independent, rank ini cukup mudah untuk dipahami. Jadi di sini dikatakan jumlah linearly independent column dari sebuah matriks A. Jadi jumlah linearly independent dari matriks A itu dengan jumlah linearly independent pada row. Jadi kalau matriks A kita itu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 itu kita hitung masing-masing. Ini bisa dipandang sebagai row vektor dan kolom vektor. Jadi kita lihat kolomnya yang pertama dan kolom kedua dan kolom ketiga dengan row pertama, row kedua, row ketiga. Setelah itu kita lihat yang linearly independentnya ada berapa banyak. Kalau ada 2, artinya rank daripada matriks A itu sama dengan 2. Ya, definisinya di sini tertulis ya. Jadi number of linearly independent column dari sebuah matriks A sama dengan equals dengan number of linearly independent rows. Jadi kolom dengan row ya, disebut sebagai rank daripada A. Jadi kadang ditulis rank buka kurung matriksnya. Jadi rank dan dimension itu kadang sering terbalik. Rank itu berlaku untuk sebuah matriks. Matriks sendiri sebenarnya bisa dikatakan juga sebagai subspace. Jadi kita bisa katakan kolom space daripada A-nya, jadi semua kolom daripada matriks A kita, atau row space-nya daripada A, jadi semua row daripada matriks A kita. Nah, di sini bisa dikatakan berarti row space dengan kolom space kita dari sebuah set A ini, itu kita hitung linearly independentnya itu berarti jumlah rank daripada A-nya. Jadi rank itu untuk matrix dan dimension itu lebih general ya, mungkin lebih bisa ke definisi subspace. Selanjutnya, halo Ko Kelvin. Selanjutnya, ini ada beberapa properti dari sebuah rank, tapi ini saya tidak akan jelaskan. Misalnya contohnya yang pertama itu rank daripada A itu sebenarnya sama dengan rank daripada A transpose. Jadi kalau misalnya kita punya matriks A, ya kita punya matriks A, kita transpose. Artinya transpose itu kita ubah dari barisnya menjadi kolom dan kolomnya menjadi baris. Setelah itu yang sudah ditranspose kita hitung ranknya berapa dan kita bandingkan juga dengan yang sebelum ditranspose itu sama. Jadi ini teoremanya sudah dibuktikan. Ada beberapa juga teorema lain. Tapi mungkin saya akan langsung masuk ke, kita lihat halaman selanjutnya. Oke, kita langsung. Mungkin yang menariknya itu kalau sebuah matriks jumlah ranknya dan jumlah panjangnya itu beda. Misalnya sebuah matriks dari R, bisa kita bilang lah, kita bilang sebuah matriks persegi lah ya, Rn kali n ya. Jadi lengthnya itu n, sedangkan lengthnya adalah n, ranknya bukan n. Jadi ranknya itu lebih kecil daripada n. Artinya jumlah linear independentnya itu lebih kecil. Nah, otomatis impact-nya itu adalah di sini nggak dituliskan, tapi dengan kata lain matriks itu tidak bisa itu mempunyai determinan sama dengan 0 dan tidak invertible. Jadi determinannya itu sama dengan 0. Karena kalau ranknya itu lebih kecil pada n, dia otomatis determinannya pasti sama dengan 0. Karena dia tidak invertible, dan dengan kata lain itu matriks itu namanya matriks degenerate atau matriks singular. Jadi ini cukup apa? Konsep rank ini
biasanya orang pakai salah satu cara selain determinannya untuk menentukan apakah sebuah matriksnya itu invertible atau tidak. Ya, bisa dibalik Oke. atau tidak. Berarti kalau jumlah rank daripada matriks kita itu lebih kecil daripada jumlah kolomnya, jumlah barisnya. Kok. Dari jumlah panjang dari square matrix lah, kalau kita bilang square matrix. Oh, square matrix berarti kolom dan barisnya sama ya. Berarti kalau ranknya itu lebih kecil pada. Itu berarti dia dia tidak bisa, dia punya determinan sama dengan 0. Oke, kita lanjut saja ya. Lanjut ke bagian selanjutnya, linear mapping. Jadi sebelumnya sebenarnya kata mapping di sini itu sama juga dengan sebuah function ya. Dan istilah mapping kadang di sumber lain juga sering diganti-ganti sebagai linear transformation. Jadi linear transformation adalah istilah lain juga yang memiliki definisi yang sama dengan linear mapping. Dan sebenarnya kan kita juga bisa katakan ini sebenarnya linear function, atau daripada kita bilang linear mapping atau transformation. Karena mungkin kalau misalnya kita visualisasikan sebuah vektor di n-dimensional space, terus kita lakukan transformasi, itu kelihatannya seperti vektornya bergerak. Jadi salah satu cara untuk memahaminya dengan gerakan. Itu mungkin kenapa alasannya disebut sebagai transformation dibanding dengan function biasa. Jadi itu sekilas saja. Jadi secara umum sebuah mapping, jadi misalnya mapping di sini dinotasikan dengan ini apa sih namanya nih, kayak bawang ini apa ya namanya? Apa namanya koordin notasi Phi ya. Phi. Notasi phi ini phi. Atau Oke, jadi coba aku search dulu. Phi gua rasa itu. Phi kapital besar kalau nggak salah. Iya, phi kapital besar. Phi. Oke, jadi PSI. Notasi phi ini disebut linear jika dia cocok dengan dua definisi ini, yaitu yang di 2.85 dengan 2.86. Jadi kalau tidak cocok maka dia tidak bisa disebut linear. Sebenarnya ini hampir mirip dengan definisi daripada agar sebuah subspace daripada vektor bisa dikatakan sebuah subspace. Jadi harus close under addition dan close under multiplication dan harus contain zero vector. Kalau di sini misalnya kita ambil vektor x, terus kita jumlahkan terlebih dahulu dengan vektor y. Itu harus sama dengan kalau misalnya kita ambil transformation-nya, saya nggak boleh bilang transformation, kalau misalnya kita ambil mapping-nya, linear mapping-nya dari masing-masing x. Jadi saya ambil mapping daripada x dulu. Setelah itu hasilnya saya tambahkan dengan mapping daripada vektor y. Nah, ini harus sama. Kalau berbeda, maka ini bisa dikatakan bukanlah mapping yang linear. Yang kedua itu adalah misalnya kita ambil nilai skalar apapun, lambda, kita kalikan dengan vektor x. Setelah itu kita mapping hasil perkalian skalar dengan vektor. Setelah itu kita mapping, itu hasilnya harus sama dengan jika kita mapping terlebih dahulu vektor x kita. Setelah itu hasil mappingnya kita kalikan dengan skalar lambda. Jadi kedua definisi ini harus cocok, baru bisa dikatakan fungsi mapping tersebut dikatakan linear. Jadi mungkin contoh panjangnya ini bisa kita lihat di persamaan 2.8.7. Sebenarnya sama saja dengan yang sebelumnya, hanya saja dia digabung. Misalnya kita punya vektor xy, ya kan, vektor xy ini adalah subspace adalah member daripada vektor space V. Terus kita punya skalar lambda dengan ini psi adalah member daripada bidang real. Setelah itu kita ambil perkalian daripada vektor dan skalar.
kita jumlahkan untuk masing-masing X dan Y, kita mapping itu hasilnya harus sama dengan jika kita kalikan skalar terlebih dahulu. Kita kalikan skalar terlebih dahulu, setelah itu kita lakukan mapping daripada masing-masing vektor X-nya. Jadi sebenarnya sama juga dengan yang sebelumnya. Jadi di bawah ini selanjutnya ada beberapa definisi yang di 2.16. Jadi sebuah mapping pi ya, sebuah mapping pi ini disebut sebagai injektif jika hanya mapping dari vektor X saja yang bisa menghasilkan atau merepresentasikan vektor Y. Jadi tidak ada vektor X2, X3 yang bisa merepresentasikan vektor Y. Setelah itu, mapping itu disebut surjektif jika misalnya kita punya vektor space W, dan W ini, vektor space W ini kita bisa gambarkan sebagai sebuah lingkaran seperti ini, dan W ini bisa direpresentasikan sebagai dari vektor space V, seluruh vektor space V kita ini. Sorry, bukan seluruh, tapi setidaknya ada satu vektor space V kita ini yang bisa ada satu titik, setidaknya ada satu titik yang bisa mapping ke vektor space W kita di sini. Jadi kadang disebut ini sebagai domainnya, ini domain, ini kodomain. Jadi setidaknya ada satu. Nah, selanjutnya lagi disebut bijektif jika seluruh vektor space V kita ini bisa merepresentasikan seluruh vektor space W kita ini, maka itu disebut sebagai bijektif. Yang injektif itu nama lainnya itu one to one ya. Jadi semua yang di X itu di map ke semua yang di Y. Sedangkan yang surjektif itu on to biasanya. One on two main, dia nggak one to one intinya. Tapi intinya semua yang di V itu di mappingkan, tapi nggak semua yang di W kena. Jadi ada W yang sama sekali nggak dapat mapping sama sekali. Tapi semua yang di V itu kena. Nah itu ada satu fakta ya, bukan satu fakta, ada satu trivia yang menarik ya tentang homomorphism dan linear mapping. Jadi itu yang rumus 285 dan 286. Itu yang phi tadi, yang phi titik 2 V mapping ke W. Jadi V itu kan vector space, ya kan? W itu pun vector space. Nah, phi itu pun sendiri adalah vector space. Nah, jadi phi itu adalah vector space yang diisinya vektornya adalah fungsi. Jadi vektor itu dulu saya di pertemuan sebelumnya saya pernah kasih sedikit trivia. Vector space itu nggak selalu isinya harus angka, tapi vector space itu bisa isinya fungsi. Nah, phi itu adalah salah satu contohnya. Jadi phi itu adalah sebuah vector space di mana isinya adalah kumpulan dari fungsi yang bisa dipakai untuk mentransformasi atau memapping dari vector space V ke vector space W. Nah, kemudian istilah homomorphism ini sebenarnya istilahnya kata homo ini kita sering ketemu ya. Contoh salah satunya 2.86. Nama lain dari properti 2.86 itu adalah homogeneity. Jadi homogeneity itu artinya ketika kamu mengalihkan sebuah skalar ke vector space, itu hasilnya akan sama dengan kamu mengalihkan skalar sebelum transformasi dan sesudah transformasi. Jadi sebelum transformasi dan sesudah transformasi itu hasilnya akan sama. Jadi 2.86 itu ada panggilannya homogeneity. Nah, yang menarik di homomorphism itu ada practical application-nya itu artinya kalau kamu ada dua vector space di mana dua vector space ini length-nya sama. Jadi anggap vector space V itu length-nya itu adalah 100, vector space W itu length-nya 100, maka kita bilang bahwa dua itu adalah linear, 286 masuk. Jadi kamu kalikan ke vector space length V yang length-nya 100 walaupun isinya berbeda dengan vector space
W yang 100 juga tapi isinya berbeda. Tapi karena mereka length-nya sama atau dimensinya juga sama, maka kita bilang mereka linear. Jadi cara paling sederhana itu adalah linear. Nah, aplikasinya itu, jadi kalau kita bilang bahwa sebuah vector space itu linear, itu artinya vector space V itu bisa ditransformasi ke vector space W. Itu pasti. Jadi itu ada sebuah garansi kalau sebuah vector space yang panjangnya, dua vector space yang panjangnya sama, itu ada garansi dia pasti linear. Itu nanti ada sebuah teorema yang mengatakan dua vector space yang panjangnya sama itu digaransi linear. Nah, dengan kata lain, jika kamu di mesin translation, jika kamu ada sebuah bahasa, misal kita bilang bahasa Indonesia, jumlah kosakatanya ada 10.000, vocabulary-nya ada 10.000, dengan bahasa, kita bilang bahasa Y, dan kosakatanya itu misalnya pas juga 10.000, maka menurut rumus matematika, kamu bisa membuat sebuah mesin yang bisa mentranslasi antara bahasa Indonesia ke bahasa X ini secara sempurna, karena mereka linear. Jadi homomorphism itu artinya pada dasarnya kedua vector space itu adalah sama secara struktur, tetapi isinya beda. Jadi morph itu adalah struktur. Jadi homo itu sama. Jadi dua vector space bentuknya sama, strukturnya sama, tapi isinya beda, dan kamu bisa pindah dari satu vektor ke vector space lainnya dengan menggunakan transformasi. Tadi Koko kan ada bilang ada garansi kalau punya satu vektor V dimensinya ada 100, kemudian kita ada vektor W dimensinya juga 100. Dia mapping maka dari kamu V bisa ke W. transformasi dari satu tempat ke tempat lain. Ya, itu garansi linear ya. Jadi kalau misalnya softmax itu juga kita berikan input dimensi 100, itu ditransformasikan juga vektor dengan dimensi 100, tapi itu kan disebut non-linear. Nah, itu gimana? Apanya? Oh, beda. Non-linear yang di sana itu jadi non-linear yang tadi Alvin angkat itu adalah AX ditambah B. Jadi dia transformasinya itu ada ditambah B. Oke, jadi itu kita bilang non-linear. Oke, dia AX ditambah B. Jadi kalau kamu bayangkan dalam sebuah kurva, dalam sebuah chart, non-linear itu artinya dia ada lengkungan. Sedangkan linear itu garis lurus. Ya kan? Nah, tetapi di sini kita bicaranya yang berbeda. Kita bicaranya linear itu adalah linear transformation. Jadi kalau sebuah dimensi vector space, bukan vektor ya, dua vektor bisa saja tidak bisa ditransformasi, tapi kita cerita vector space. Kita tidak cerita vektor. Nah, tadi kalau Alvin itu cerita non-linear dan plus Alvin menggunakan vektor. Jadi setelah di software ya pasti nggak bisa balik. Ya, saya tapi ini cerita terpatok ke angka dimensinya. Enggak, karena kita bicara space-nya. Ya, space-nya. Oke. Jadi dari satu vector space bisa ditransformasi ke vector space lain. Iya. Ini saya ada baca sedikit juga di Google. Misalnya kita punya mapping fungsi komponennya itu adalah vektor X, vektor Y, vektor Z. Untuk mengetahui mapping fungsi ini linear, kalau misalnya kita lihat proses transformasinya di rumusnya, dia ada ambil angka apapun ditambah ke vektornya tersebut, maka itu disebut tidak linear. Tapi agak susah jelaskan ya. Oke lah, sebentar tadi yang AX tambah B itu bukan non-linear. Non-linear itu adalah fungsi. Jadi softmax, sigmoid, tan H itu adalah non-linear. Kalau AX tambah B itu masih linear. Koreksi tadi sebentar. Tapi yang kita cerita itu masih tetap vector space. Vector space itu bisa diganti-ganti. Oh, kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau kita punya fungsi mapping G, di mana isinya itu X, Y, Z, ini inputnya. Satu mapping G ini dia lakukan adalah dia ambil 3 kali vektor X kurang Y. Setelah itu untuk komponen keduanya dia ambil 3Z ditambah 2, dan untuk komponen ketiganya Z dikurang 2X.
Ini disebut tidak linear karena kita ada tambah nilai 2 konstan. Ada 2 konstan. Jadi dia tidak ada informasi apapun daripada komponen X, Y, Z kita itu. Ini saya baca di Google barusan. Tapi kalau misalnya tadi 3Z kali 5 misalnya, berarti dia linear. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa istilah isomorphism, endomorphism, dan automorphism. Jadi isomorphism ini jika seluruh vector space V ini bisa merepresentasikan vector space W ini, maka dia disebut dengan linear biject atau linear, dia ada properties linear dan bijektif, maka dia disebut isomorphism. Sementara endomorphism, jika linear mapping itu hanya linear mapping saja pada space yang sama, jadi dari space V menuju space V. Setelah itu selanjutnya ada automorphism, di mana dia sama dengan endomorphism yang sebelumnya, hanya saja dia memiliki properties bijektif. Jadi artinya seluruh vector space V ini tentu saja bisa direpresentasikan dari vector space V. Jadi seperti yang tadi saya ada gambar lingkaran itu, jadi seluruh vector space V kita ini bisa representasikan ke vector space V ini. Atau mungkin ini bisa dibilang kayaknya fungsi inverse-nya ya. Fungsi mapping inverse-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang terakhir ini ada identity map, ditulisnya IDV, di mana kalau misalnya kita punya vektor V1 pada space V, maka function IDV ini akan mengembalikan V1 kembali. Jadi misalnya ini IDV kita masukkan V1, maka dia akan kembalikan V1 kita kembali. Ini mungkin ada nama kaitannya lain dari ini, ya, nama lain ada dari kaitannya dengan ya. matriks identitas juga ini ya. Iya, enggak. Nama lain dari yang phi V mapping ke V, jadi dia self mapping ya. Nama lain itu operator. Jadi itu ada nama spesial untuk fungsi phi itu, namanya operator. Dan itu seringkali dipakai nanti ketika kita melakukan PCA. Jadi kita PCA atau untuk mendapatkan eigenvalue dan eigenvector. Jadi eigenvalue dan eigenvector itu semua nanti menggunakan operator mapping V ke diri V sendiri. Oke. Jadi selanjutnya nih yang tadi udah dijelaskan oleh Koardi, homomorphism. Di sini kalau ditulis sih dari mapping dari R2 menuju sebuah konstan ya, konstan C. Jadi di sini kalau misalnya saya lihat, oke, S1 kali I1. Oke, ini saya coba langsung ke, karena ada yang definisi 2.19 lumayan menarik, jadi saya langsung masuk ke sini aja. Oke, kita langsung masuk ke definisi 2.19. Tapi sebentar, yang 217 juga menarik, teorema 217. Oke, 217 ya. Yang sebentar ke atas, itu berkaitan dengan yang tadi yang saya bilang. Jadi sebenarnya saya bilang itu ada di dalam buku ya. 217, teorema 217. Nah, ini garansi yang tadi saya bilang. Jadi teorem 217. Finite dimensional vector space V and W are isomorphic if and only if dimension of V equal to dimension of W. Jadi kalau kita ingat isomorphic, sifat dari isomorphic itu adalah linear dan bijektif. Bijektif itu artinya injektif dan surjektif. Nah, injektif itu artinya one to one. Jadi artinya kalau kita bilang dua vector space adalah isomorphic, itu artinya
kamu bisa transformasi dari V ke W atau W ke V. Itu ada isomorphic. Artinya iso itu ada satu. Jadi isomorphic adalah kurang lebih strukturnya sama. Nah, jadi di sini dituliskan kalau dimensinya V sama dengan dimensi W, maka mereka adalah isomorphic. Artinya seperti tadi saya bilang, kalau dimensinya sama, kamu bisa transformasi dari satu vector space ke vektor lain. Jadi ini garansi yang tadi teorema 2.17. Itu aja sih. Saya mau kasih lihat. Oke, aku masuk ke 2.19 ya. 2.19 ini dia. Oke. Saya hapus dulu bagian atasnya. Oke. Saya hapus dulu atasnya. Hapus dulu buat tempat coret-coret. Nah, di sini dibilang bahwa linear mapping itu bisa sama juga dengan matrix vector product. Jadi kita bisa lihat misalnya kita punya vector space V dan W, di mana masing-masing V dan W ini punya basis. Jadi basis untuk W itu sama dengan set C. Set C di mana elemen C ini adalah vektor C1, C2 hingga C ke M. Kita juga punya basis untuk space V. Kita juga punya basis untuk space V, di mana komponen daripada basis tersebut adalah B1, B2, hingga B ke N. Jadi size-nya beda ya. B dengan C itu size-nya beda. Selanjutnya, misalnya pertanyaan gini, misalnya kita ingin mencari vektor X, di mana vektor X ini adalah member daripada space W kita. Nah, seperti yang tadi kita udah tahu dari halaman sebelumnya, untuk mendapatkan vektor X, vektor apapun dari satu space itu, kita harus punya basisnya. Basisnya kan kita udah tahu, basis daripada W ini adalah C. Nah, ini dibilang W ini correspondingnya dengan C. Nah, karena kita sudah tahu basisnya, maka kita tinggal ambil linear combination saja daripada C. Jadi linear combination daripada C itu sama dengan kita ambil constant apapun, kita katakan constantnya itu kita ikuti yang di bawah, jadi sebuah alpha 1 dikali dengan C1 vektor ya, ini skala kali vektor tambah alpha 2 kali C2 sampai tambah titik alpha ke M kali vektor C ke M. Jadi ini bisa ditulis sebagai linear combination. Selanjutnya, kalau misalnya kita katakan sebuah set daripada berbagai alpha ini sebagai sebuah matriks, maka seperti apa sih? Nah, ini kita bisa lihat jatuhnya nanti ke yang persamaan 2.93. Jadi kita bisa tulis sebagai sebuah matriks di mana ukurannya itu adalah M kali N. Matriks ukuran M kali N, kita bilang nih matriks daripada solusi ini ya, psi. Di mana ini adalah solution set kita. Jadi dia punya, ini adalah alpha 1 row 1 baris 1 kolom 1 sampai alpha di baris 1 kolom ke N. Setelah itu di bawah kita punya alpha di baris ke M kolom pertama. Terus di ujungnya kita punya alpha ke baris ke M kolom ke N. Nah, ini adalah solution set untuk merepresentasikan vektor X untuk di space W kita. Nah, ini juga bisa kita tulis. Ini saya hapus sedikit lagi, saya butuh ruang. Ini bisa kita tulis jadi
bisa kita tulis jadi bentuk kolom vektor. Jadi kita bisa tulis matriks A kembali. Saya nggak buat ininya lagi ya karena agak ribet tulisnya. Kita bisa tulis dalam bentuk kolom vektor. Jadi lambda yang pertama itu adalah barisnya, yaitu ke I kita bilang untuk kolom pertama, dengan lambda I kolom kedua sampai berapa jumlah kolomnya, yaitu adalah n kolom sampai titik lambda. Ini saya lupa tanda panah, jadi ini bukan skalar lagi ya, ini adalah vektor, bentuk kolom vektornya, jadi kita ambil per kolomnya sampai lambda ke I kolom ke n. Oke, nah setelah kita punya bentuk kolom vektornya, selanjutnya kita bisa lihat salah satu cara untuk mendapatkan vektornya. Misalnya kita punya ambil matriks A, matriks C kita. Saya hapus ini, saya buat di halaman baru saja. Saya bisa ambil matriks ke C kita. Jadi misalnya kita ada mapping function nih, kita berikan input B ke J. Nah, kita berikan input vektor B ke J. Maka mapping function ini dia akan lihat nih, kan ada tulisannya J. Jadi dia akan lihat kolom ke J kita dari matriks A kita. Dia akan cari kolom ke J. Misalnya katakan kolom ke J itu ada di tengah-tengah sini. Oke, kolom ke J itu ada di tengah-tengah sini. Oke, kolom ke J itu ada tengah-tengah situ. Jadi kita tinggal ambil kolom ke J. Saya tulis di samping saja. Jadi alpha untuk baris pertama kolom ke J, alpha baris kedua kolom ke J, sampai alpha ke jumlah kolomnya itu ada M ya, alpha ke M kolom ke J. Oke, jadi J ini adalah corresponding kolom daripada solution set kita yang tadi. Ini bisa kita kalikan dengan, jadi ini proses mapping fungsinya ya. Jadi kita kalikan dengan kolom vektor, kita bisa tulis set basis C kita itu sebagai matriks juga. Jadi C1, C2 sampai ini juga bisa kita tuliskan sebagai bentuk kolom vektor. Jadi kita lebih gampang kita tulis seperti ini saja. C1, C2 sampai size C kita tadi kan ada M ya, ada C ke M sampai C ke M. Jadi ini adalah vektor. Nah, kalau misalnya saya lihat ini operasi seperti ini adalah operasi matriks dan vektor. Maka hasilnya itu sama juga dengan alpha ke IJ. Oke, saya alpha ke IJ ditambah dengan C2 alpha ke IJ. Oh, saya lupa. Alpha ke IJ kali dengan C1. Oke, tambah dengan alpha ke ini bukan IJ ini 1J. Alpha kedua yang ke J kali dengan vektor C2 tambah titik saya buat di bawah saja, tambah dengan alpha skalar yang ke M ke J dikali dengan vektor kita yang terakhir, yaitu adalah C ke M. Kalau kita lihat bentuk ini juga bisa kita tulis dengan lebih sederhana, yaitu ini juga sama dengan, kita bisa lakukan perulangan penjumlahan sigma alpha ke, kita startnya dari 1 sampai jumlah terakhirnya itu adalah M, startnya sampai terakhir. Jadi alpha ke I yaitu 1, 2, 3, 4 ini sampai ke M kali dengan J, yaitu corresponding kolom kita yang J, dikali dengan C, yaitu adalah C1 sampai C ke M, yaitu C ke I. Nah, kalau kita lihat bentuk ini juga sama saja dengan definisi 2.92 ini. Jadi kita sudah lihat nih, di ini linear combination yang di 2.92 itu kita hasilkan dari apa sih sebelumnya? Kita hasilkan dari perkalian matriks dan vektor. Jadi kita hasilkan dari perkalian matriks C kita
matriks C kita ini adalah basis ya, basis kita dikali dengan corresponding daripada solution, saya nggak boleh bilang corresponding, bersesuaian dengan kolom yang input fungsi J kita ini. Jadi kita ambil kolom yang bersesuaian yang dengan indeks ke J, kita kalikan. Jadi ini adalah bentuk perkalian matriks dan vektor. Artinya kita sini sudah bisa melihat bahwa ternyata linear mapping atau transformation matrix itu sama juga bisa kita lihat sebagai operasi yang sudah sering kita lihat, yaitu adalah operasi matriks dan vektor. Nah, terakhir kita juga bisa lihat bahwa solution set kita yang di definisi 2.93 yang dia di 2.93 itu sama dengan vektor matriks yang ini. Nah, dia sama dengan matriks yang ini. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Jadi dengan kata lain, A itu kalau di dalam neural network itu weight-nya ya. Jadi Iya, B betul. itu adalah itu inputnya, C itu outputnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin saya bisa gambar-gambar sedikit soal neural network. Kalau neural network biasa kan kita lihat kan secara visual ya. Kalau dalam bentuk aljabar linear kayak mana sih? Misalnya kita punya dual, ini aja lah biasa nih hello world-nya neural network. Kita punya layer pertama itu input layernya ada 3 buah input ya, kita bilang ini A1, A2, A3. Setelah itu outputnya itu ada 2. Jadi sebenarnya ini transformasi juga dari vektor A R3 menuju R2. Jadi ini weight-nya 2, 3, ini W1, W2, W3. Habis itu ini saya buat dengan warna lain biar enggak bertabrakan. Ini dengan kok itu salah. Di bawah neuron selanjutnya pada layer selanjutnya. Dengan ini. Ini kita bilang W4, W5, W6. Nah, ini bentuknya gimana sih dari bentuk operasi matriks. Jadi misalnya kalau kita lihat operasinya harusnya kita sudah familiar ya. Jadi untuk mengetahui, ini sebenarnya vektor ya, ini vektor. Untuk mengetahui komponen pertamanya itu kita ambil W1, saya harus buat lebih besar, W1 kali dengan input kita A1 ditambah dengan, sebenarnya ini linear combination juga, kali dengan W2 kali dengan A2 ditambah dengan, ini saya kurang ruang, saya tulis di bawah saja. Ini sama dengan W1 kali dengan A1 tambah W2 kali dengan A2 tambah W3 kali dengan A3. Ini komponen pertamanya, komponen untuk yang ini. Komponen yang kedua itu kita tinggal ambil W4 kali dengan A1 tambah W5 kali dengan A2 tambah W6 kali dengan A3. Ini sebenarnya perkalian matriks antara bobot W kita. Jadi saya acuannya kalau saya sih seperti ini. Jadi jumlah baris daripada bobot W kita itu harus sama dengan jumlah output neuron di layer selanjutnya. Jadi output neuron kita di layer selanjutnya itu kan ada 2. Berarti jumlah row-nya itu ada 2. Saya bisa bilang matriks A ini punya row itu 2. Sementara jumlah kolomnya itu adalah jumlah input dari layer sebelumnya. Jadi ini jumlah input layer sebelumnya A1, A2, A3, ada 3. Matriks A2 kali 3 ini adalah, ini kayak saya buat W aja nih. W ini singkatan daripada W-nya. Jadi kita bisa tulis saja seperti matriks biasa W1, W2, W3, W4, W5, W6. Vektornya itu adalah input feature kita, atau nggak usah bilang input feature lah, nilai daripada layer sebelumnya, jadi jumlahnya. Jadi sebelumnya itu adalah A1, A2, A3, dan ini cocok dengan requirement
matrix vector multiplication di mana atau matrix multiplication perkalian matriks di mana jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah barisnya. Ini jumlah kolom di matrix W kita ada 3, jumlah baris di vektor A kita ini adalah 3. Jadi sama, ini bisa dikalikan dan ini hasilnya sama dengan ini. Jadi mungkin operasi neural network bisa kita pandang juga sebagai transformasi matriks. Bukan bisa Seperti juga, memang itu transformasi matriks. Iya, pandangan yang lain mungkin. Tapi sebenarnya menariknya adalah kita itu contohnya itu adalah tentang basis vektor ya, bukan sembarang vektor, tapi melainkan untuk basis vektor. Nah, kalau di prakteknya di dunia nyata, kita nggak pernah tahu vector space kita itu apa saja isinya. Jadi kita cuma dapat misalnya training datanya 100.000 dataset, 100.000 data, tapi kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya vector space-nya seberapa banyak. Kalau kita bisa tahu vector space kita seberapa banyak, misalnya kita mau training neural network untuk toy dataset ya. Toy dataset sangat kecil sekali, jadi kita bisa tahu vector space kita itu sampai mana dan kita bisa tahu spanning vektornya apa saja. Nah, kalau kita bisa tahu spanning vektornya apa saja, berarti kita bisa hitung vektor mana saja yang linear independent, ya kan? Nah, kalau kita bisa dapat vektor yang mana saja linear independent, kita dapat basis vektornya. Nah, kalau kita dapat basis vektornya, artinya kita nggak usah training semua data loh. Kita nggak usah training semua data. Kita cukup training basis vektornya saja. Karena kalau kamu hanya training basis vektornya saja, otomatis kamu sudah training semua datanya. Oh iya, saya nggak kepikiran pada dasarnya semua vektorial lain itu kan bisa dibentuk dari basis vektor. Dia hanya kelipatannya. Betul. Nah, jadi cuman masalahnya di dunia nyata kita nggak pernah tahu vector space kita itu seberapa luas dan kita nggak tahu spanning vektornya apa. Jadi mau tak mau kita harus pakai jumlah training data dan kita satu persatu kita training. Apakah training data itu adalah kelipatan dari training data lain, kita nggak tahu. Jadi kita training saja. Iya. Oke. Ini kayaknya udah berapa jam nih kok? Udah. Kalau masih ada lagi sudah hampir habis ya. Jadi kayaknya udah sama sih, soalnya di contoh 2.2.1 sama juga dengan yang tadi saya turunkan, definisinya itu sama saja, cuman ini dia dalam bentuk contoh. Saya kira sebenarnya itu sederhana, cuma dia dibuat putar-putar ya. Padahal sebenarnya transformasi matriks biasa aja sih. Yang inputnya adalah basis. Cara penulisannya yang nampaknya kompleks sekali ya. Betul. Sebenarnya konsepnya sederhana, cuman dari notasi-notasinya jadi terintimidasi kayaknya. Oke. Ada lagi, Vin? Oke. Kayaknya udah habis sih. Saya ada buat ini Cartesian map yang tadi nggak kepakai. Oke, itu saja. Nggak ada lagi kok. Oke. Jadi untuk bulan depan itu kita habiskan langsung ya linear algebra ya. Jadi bulan depan itu adalah chapter pertemuan kita itu menutup bab tentang linear algebra dan kita 2 bulan lagi kita masuk ke geometric analysis. Nah, jadi pertemuan kita itu dari halaman 53 basis change itu sampai 63 ya, sampai tutup lah ya, sampai nggak ada lagi, sampai affine transformation. Nah, jadi affine space. Jadi affine space itu, jadi semua neural network itu sebenarnya itu affine space. Kenapa? Karena dia ada tambah B. Jadi kalau hanya biasa saja itu hanya linear, matriks vektor. Vector space biasa atau subspace biasa yang kita sering cerita itu belum termasuk affine, karena affine itu harus ada tambah B-nya. Jadi kalau masuk ke affine ya ada bias ya. Jadi itu baru masuk ke affine. Nah, jadi siapa yang mau bawakan untuk affine ini? Affine atau affine? Aku nggak tahu. Nanti aku cari cara bacanya. Affine, A-F-F-I-N-E. Affine ya. Siapa yang mau bawakan? Kelvin sudah. Kelvin gimana? Kelvin mau coba tes, Kelvin? Halo, Kelvin. Ya, halo, Sir. Hah? Ya, halo. Sir. Ya. Mau coba tes bawakan untuk apa? Sampai halaman 63. Halo, Kelvin.
Ya, halo Sir. Kalau dari yang saya baca masih belum gitu kurang ngerti Sir. Oke, oke. Berarti masih mau mendengar-dengar dulu ya. Yes. Oke, berarti ya balik lagi lah ke jarum jamnya ke jam 12 lagi lah. Berarti kembali ke saya lagi ya. Jadi bulan depan itu saya lagi ya. Oke. Oke, Oke. Sir. Oke, sebenarnya meeting kita itu jam 7 atau jam 8 sebenarnya? Saya lupa terus. Jam 7. Harusnya jam Jam 7, 7. Sir. Jam 7 kan? Sekarang di Iya. Indonesia tadi mulainya jam 7 kan? Jam 7, jam 7. Jam 7 yang pas ya, berarti saya nggak salah ya kan? Iya. Oke. Tadi terlambat Oke. masuk, Sir. Oh, nggak tahu, Sir. Enggak, kita pun tadi tunggu setengah jam. Oke, saling menunggu saya. Nggak spesial menunggu lah, saling menunggu saya dan Alvin. Oke. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Bulan depan ya. Oke, bye-bye Oke. semuanya. Thank you. Oke, Sir. Ya. Thank you, Thank you ya Alvin. Alvin. Sama-sama.